Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Jalallah, Tuhan semesta alam. Padanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama ini. Salawat serta salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad SAW dan atas keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami panitia pelaksanaan program kurban atau P3K Yayasan Miftahul Tanwir Al-Muslim dengan segala kerendahan hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah kepada seluruh jamaah. Semoga Allah Jalallah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, berkat partisipasi aktif dari jamaah, jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan terdiri dari 15 ekor sapi dan 6 ekor domba. Waktu pelaksanaan kurban insya Allah akan dimulai pada pukul 8 yang bertempat di Jalan Cigadung Selatan 1 RT 6 RW 8 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibenying Kaler Kota Bandung. Adapun untuk pendistribusian daging kurban akan kami salurkan kepada warga di lingkungan RW 11 dan RW 8 Kelurahan Cigadung serta RW 21 Kelurahan Sadang Serang. Jadi terdiri dari 3 RW. Saya mewakili seluruh panitia P3K Yayasan Miftahul Tanwir Al-Muslim ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsiron kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi dalam program kurban ini. Dengan kebaikan dan kepedulian para jamaah sohibul kurban, kami dapat melaksanakan kurban yang insya Allah bermanfaat bagi umat muslim. Tak lupa kami ingin menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh tim panitia yang telah bekerja keras dalam persiapan dan pelaksanaan program kurban tahun ini. Tanpa kerja keras, kerjasama dan dedikasi panitia tidak mungkin kita mencapai hasil yang kita raih hari ini. Semoga Allah Jalallah membalas semua kebaikan panitia dengan berlipat ganda. Terakhir, mari kita gunakan momentum Hari Raya Idul Adha ini untuk memperkuat persaudaraan kita sebagai umat muslim. Marilah kita saling mengasihi, membantu dan mendukung satu sama lain. Jadikan semangat kebaikan dan kepedulian kita tunjukkan dalam aksi kurban ini tetap hidup setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas partisipasi dan dukungannya. Semoga Allah Jalallah menerima kurban kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang taat dan bermanfaat bagi umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Haria sebagai Ketua P3Q yang telah menyampaikan laporan program Idul Adha kali ini. Pada beliau kami juga mengucapkan terima kasih atas suksesnya panitia untuk menghimpun sebanyak 15 sapi dan 6 domba pada kesempatan Idul Adha kali ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslim yang telah ikut mendukung program ini sehingga terkumpullah hewan sebanyak demikian. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu sumbangkan akan menjadi keberkahan bagi keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan sholat, saya ingin mengingatkan bahwa sholat Idul Adha itu dilakukan dalam 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 takbir sesudah takbiratul ihram, kemudian rakaat yang kedua ada 5 takbir sesudah takbir bangkitnya. Kemudian di antara 2 takbir
diucapkan atau dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu secara khusus ya, bahwa pada waktu khutbah dilaksanakan nanti harap untuk tidak melepas mukena dulu ya, tidak bercakap-cakap dulu dan juga tidak meninggalkan tempat dulu. Hal yang sama saya mohon juga kepada bapak-bapak, karena dalam artian tidak bercakap-cakap dulu, tidak meninggalkan tempat, karena khutbah adalah merupakan bahagian dari sholat Idul Adha ini. Selanjutnya marilah kita merapikan saf untuk kita akan segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan diimami oleh Al-Mukarram Bapak Haji Lutfi Mubarak MA, dan khutbah juga beliau yang akan menyampaikan nantinya. Sekali lagi mari kita berdiri, kita mulai. Masih banyak? Belum siap ya? Takbir ya. Oke. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih dalam perjalanan, mohon dipercepat langkahnya, cepat mengambil posisi. Kita akan segera melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Saya pimpin takbir sementara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Pada bapak-bapak yang baru datang untuk segera mempercepat langkahnya, mengambil posisi, dan kita akan segera melaksanakan sholat Idul Adha. Saya pimpin takbir 2 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Baik, pada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari berdiri, kita atur saf ya. Kita atur saf yang rapi. Mangga berdiri. Baik, kami persilakan kepada
Al-Mukarram Bapak Haji Lutfi Mubarak MA untuk mengimami salat ini, dan selanjutnya nanti menyampaikan khutbah Idul Adha pada kita semua. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihi al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Id rahimakumullah, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan salat sunnah muakkadah Idul Adha. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita, amal soleh kita, pengorbanan kita dari masa ke masa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, kebanggaan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, para salafus salih, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dari tahun ke tahun kita merayakan Idul Adha. Tentu dari semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, khususnya di hari raya Idul Adha ini, semoga kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator daripada keimanan dan ketakwaan itu adalah bagaimana kita terus meningkatkan pemaknaan apa esensi dan substansi maupun pesan di balik penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idul Adha memberikan suatu pesan maupun esensi kepada kita akan nilai pentingnya sebuah pengorbanan di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban adalah sebuah simbolik
ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semua untuk berkurban dengan kurban yang terbaik, maka esensinya adalah beranikah kita, mampukah kita untuk berkorban dalam menjalani hidup ini dengan pengorbanan yang terbaik. Hidup ini tidak lepas daripada aktivitas ibadah, amal soleh, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya dalam kapasitas kita sebagai seorang muslim. Tentu dalam aktivitas kita dalam hidup ini, dalam pesan Idul Adha ini adalah bagaimana kita melaksanakannya dengan penuh totalitas, bagaimana kita melaksanakannya dengan penuh kualitas, bagaimana kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran diri, dengan berbasiskan ilmu kalau dalam konteks ibadah dan amal soleh, dan juga berdasarkan perintah serta sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendapatkan sebuah gambaran ketika putra Adam alaihi salam Qabil memberikan pengorbanan di hadapan Allah dengan korban yang buruk. Sementara bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran kurbannya Habil dengan kurban yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolak kurbannya Qabil, sementara Allah menerima kurbannya Habil karena ia mempersembahkan pengorbanannya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita di dalam aktivitas ibadah dan amal soleh, marilah kita melaksanakannya dengan penuh totalitas. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Suatu contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kita bisa memenuhi sholat yang 5 waktu dengan kita mementingkannya, dengan kita membuat perhatian padanya, mengantisipasi waktu tibanya azan, lalu khususnya bagi seorang laki-laki bersiap-siap untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, lalu ia sholat dengan penuh kekhusyuan, lalu ia menyadari apa yang digerakkan dan apa yang dibacakan, lalu ia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerhatikan sholatnya. Ia pun mengimajinasikan boleh jadi bahwasanya sholat yang dilaksanakannya itu adalah sholat yang terakhir baginya. Kiranya gambaran ini bisa mewakili bagaimana kita semua bisa mempersembahkan sholat yang terbaik dengan pengorbanan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu puasa, baik itu zakat, ataupun ibadah haji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Syarat utama kita di dalam mempersembahkan sebuah aktivitas ibadah amal soleh yang terbaik adalah bagaimana kita memancangkan niat dalam setiap kita melaksanakan ibadah, bahwasanya semata-mata ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa memenuhi dalam setiap aktivitas ibadah itu sesuai dengan syarat maupun rukun yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati, menghadirkan kekhusyuan ketika kita semua melaksanakan aktivitas ibadah dan amal soleh itu. Ini disadari oleh kita semua ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, maka tentu satu hal yang akan membuahkan hasil adalah seseorang yang manjada wajada, seseorang yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Man sabara zafiro, barang siapa orang yang tekun, ulet, bersabar, maka ia akan menemui kesuksesan. Seorang pimpinan tentu akan senang terhadap staf, pegawai maupun karyawannya yang bekerja dengan sepenuh hati dan totalitas. Sementara seseorang yang bekerjanya setengah hati, yang bekerjanya seadanya, tentu seorang pimpinan tidak dapat menyukainya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Yang kedua dalam pesan Idul Adha ini adalah bagaimana ketika kita semua bertolak dari Idul Fitri sesungguhnya. Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengannya. Idul Fitri yang disimbolkan melalui kembali kepada kefitrahan. Pada hakikatnya kita semua harus terus menerus memegang teguh prinsip-prinsip berada di dalam fitrah kita sebagai seorang manusia, berada di dalam fitrah kita sebagai seorang muslim. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang muslim yang telah melewati masa dewasa atau telah jatuh taklif kepadanya, kita telah melalui ataupun melewati sebuah perjalanan yang cukup jauh di usia kita yang boleh jadi saat ini rata 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 sampai 70 tahun. Maka di tengah perjalanan itu boleh jadi setiap orang keluar daripada fitrahnya. Seseorang yang seharusnya fitrahnya adalah amanah, malah justru ia berkhianat. Seseorang yang boleh jadi dalam mencari pasangan memegang teguh pernikahan, maka seseorang itu melakukan dosa ataupun melakukan sesuatu hal yang melanggar agama melalui perzinahan dan sejenisnya. Seseorang yang fitrahnya seharusnya menjaga kejujuran, boleh jadi ia penuh dengan dusta. Seseorang yang fitrahnya asalnya adalah bersikap adil dan bijaksana, justru ia bersikap zalim. Maka hakikat daripada seseorang yang bertolak ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji adalah sebagai sebuah simbol perjalanan, tetapi pada saatnya, tiba saatnya seseorang itu harus kembali kepada fitrahnya. Itulah karenanya ketika seorang muslim itu melakukan tawaf, ia melakukan suatu putaran yang seakan melawan putaran jarum jam. Itu memberikan sebuah pesan kepada kita semua bahwa arah jarum jam yang seakan-akan kita telah melakukan suatu perjalanan itu, maka tiba saatnya kita semua untuk kembali kepada fitrahnya. Maka tiba saatnya kita semua untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan sebagai Idul Kurban. Ketika seseorang yang telah melaksanakan suatu perjalanan nun jauh itu, tiba saatnya ia harus Idul Kurban, harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus semakin mendekat kepada tauhid Allah yang Maha Esa. Tetapi satu pesan yang paling penting kepada kita semua adalah seseorang yang melakukan sebuah perjalanan itu, tentu cepat ataupun lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya baik itu puasa Ramadan ataupun saum Arafah yang kemarin kita laksanakan memberikan sebuah pesan kepada kita semua agar kita semua mempersiapkan diri dalam rangka satu momentum pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disebut dengan pintu ajal ataupun kematian itu berlangsung, disambut dengan penuh kebahagiaan, laksana seseorang yang berpuasa ketika ia berpuasa menemui kebahagiaan. Siapa seorang yang berpuasa tetapi ia tidak bahagia? Ada yang tidak bahagia, adalah bagi seseorang yang tidak mempersiapkan sajian makan, baik itu takjilnya maupun makan beratnya. Niscaya seorang ibu ataupun seorang istri yang biasa menyediakan santapan berbuka bagi suami maupun anak-anaknya akan merasa khawatir
jika tidak mempersiapkannya. Itu baru pada saat berbuka puasa. Maka bagaimana seorang hamba dalam sebuah perjalanan pengembaraan di dunia ini, ia tidak mempersiapkan perbekalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ia akan merasa khawatir, maka niscaya ia akan merasa takut, dan seseorang itu akan merasa takut dan lari menghindari apa yang dikatakan dengan ajal, kematian, atau saat-saat pertemuan dengan Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta allati tafirrunahu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang senantiasa kalian hindari, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu senantiasa membuntutimu. Karenanya, mengambil dari sebuah pelajaran puasa, marilah kita semua menyambut saat-saat tibanya pertemuan dengan Allah itu disambut dengan kebahagiaan laksana seseorang yang berbuka puasa. Marilah kita semua untuk senantiasa menahan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun meninggalkan kewajiban-kewajiban ataupun bahkan sunnah-sunnah. Hati-hati apabila demikian saat-saat pertemuan dengan Allah itu tidak disambutnya dengan penuh kebahagiaan. Tetapi seseorang yang dapat menahan itu semua, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan, maka insya Allah saat-saat pertemuan dengan Allah itu akan disambut dengan penuh kebahagiaan. Lisaimi farhatani, kata Rasulullah, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika saat-saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Dalam poin yang ketiga ini, khatib hendak menyampaikan sebuah hal yang patut kita renungkan bersama. Tentu sebagai sebuah prinsip, kita semua antar sesama muslim itu adalah saudara. Tentu sebagai sebuah pendekatan, kita sama sekali tidak akan mempersoalkan perbedaan. Bagi khatib itu sudah final. Sekali lagi, berpikir terbuka, bersikap moderat di dalam keagamaan, bagi khatib itu sudah final. Akan tetapi perlu untuk khatib sampaikan di sini bahwasanya memang bagi kita tidak ada masalah, memang bagi kita baik-baik saja. Kita menikmati di atas perbedaan ini. Ketika Idul Fitri beberapa kali terlaksana dalam 2 hari yang berbeda, begitu pula juga Idul Adha. Kita biasa-biasa saja. Akan tetapi ketahuilah, ma'asyiral muslimin, bahwasanya perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, penetapan 1 Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya tidak sesederhana kita semua melakukan ritualitas itu. Toh pada prakteknya kita baik-baik saja dan tidak ada apa-apa saja. Bahkan sesungguhnya ini sudah menjadi opini dari ratusan tahun yang lalu. Tetapi penting kiranya khatib sampaikan sebagai sebuah perenungan bahwa perbedaan dalam pelaksanaan hari raya tentunya akan memiliki implikasi dalam perbedaan kalender. Kalau kita saat ini melaksanakan hari raya Idul Adha pada tanggal 17 Juni pada hari Senin, maka bagi orang yang melaksanakan kemarin 16 Juni, hari ini itu sudah masuk hari tasyrik pada tanggal 11 Zulhijjah. Bagi kita hari ini ya 10 Zulhijjah, besok baru 11 Zulhijjah. Bagi yang kemarin besok sudah 12 Zulhijjah. Jadi perbedaan kalender itu akan berimplikasi kepada sulitnya kita sebagai seorang muslim
dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas. Bisa dibayangkan kita mengundang Bapak Ibu semua dalam hari pernikahan putra-putri kami yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 11 Zulhijjah. Orang yang menerima undangan boleh jadi nih ya, ini 11 Zulhijjahnya itu yang hari Senin apa yang hari Selasa nih. Boleh jadi sang undangan itu klarifikasi dulu kepada sang pengundang, ini yang Senin apa yang Selasa nih. Bahkan kita mengetahui di media bahwa ada sementara komunitas muslim yang kemarin Idul Fitri nih, ada yang 2 hari lebih dulu, bayangkan ya, ada yang 2 hari lebih lambat. Jadi konsekuensi logis pada kalender itu otomatis akan berbeda-beda. Ini bisa difahami ya, otomatis berbeda-beda. Karenanya hadirin rahimakumullah, yang kedua poinnya adalah kalau kalender itu berbeda-beda maka tidak bisa digunain, nggak bisa. Untungnya kita ditolong sama Masehi gitu loh. Lah kan Ustadz ada Masehi, mari kita berimajinasi seakan-akan Masehi itu nggak ada dan kita sebagai seorang muslim hanya menggunakan satu-satunya Hijriah. Bagaimana nasibnya kaum muslimin? Bagaimana realitas kaum muslimin ketika hendak melaksanakan sebuah aktivitas ataupun event-event yang lainnya, ketika kita bersama-sama menyaksikan bahwa kalendernya berbeda-beda, hari dan tanggalnya berbeda-beda. Jangankan harinya berbeda, jam aja berbeda atau tidak ada dalam sebuah undangan, bisa repot para undangan itu. Maka jawabannya tiada lain begini, kalau perhitungan Masehi semua disepakati dalam kalender global itu dari Greenwich, dari London, apa yang kita kenal sebagai GMT, jadi kalender Masehi itu sama semuanya sedunia. Nah ini kalender Hijriah, faktanya mohon maaf, kalender itu kan seharusnya global gitu loh, tapi kenapa menjadi lokal? Ironis Hijriah ini sebetulnya. Karenanya hadirin rahimakumullah, ya jawabannya bagaimana, kan begitu. Ini jawaban yang bersifat pendekatan rasional, tidak harus kita mengambil sebuah dalil. Jelas kalau kalender Hijriah itu ingin sama, ini logika ini, ya harus menghitung dari satu titik atuh. Coba semua negara menghitung, coba semua negara melihat hilal, niscaya kalender Hijriah itu niscaya dimungkinkan berbeda-beda, dan kalau berbeda-beda maka kalender Hijriah itu tidak bisa digunakan, dan kalau berbeda-beda maka saya berani mengatakan kalender Hijriah tidak ada. Mari berimajinasi kita tidak ada Masehi. Oh Ustadz, apakah ya perhitungannya itu harus dari Indonesia? Mari kita merenung bersama, doa sama Allah, melakukan sebuah konsensus ataupun ijma. Sok atuh rek ti Indonesia mah ari urang Turki bakal satuju moal. Ustaz sepakati we ti Turki, ari orang Indonesia narima moal. Ustaz satuju we ti Afrika Selatan, ari urang Amerika satuju moal. Ini logika loh. Artinya menghitung kalender Hijriah dari satu titik adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan kalender global itu. Adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan hari raya bersama-sama itu. Oh, yang dimaksud oleh Ustadz Saudi, yang dimaksud oleh Ustadz adalah Makkah Al-Mukarramah, kan begitu pada akhirnya. Setidaknya kalau kemudian Makkah Mukarramah menjadi sebuah pertimbangan, muncekolot mah rada sineger tengah gitu. Kalau kata sepuh mah ini sesuatu hal yang cukup bisa dipertimbangkan. Bapak, Ibu, Makkah Mukarramah bukan hanya sebagai sebuah pertimbangan kalender Hijriah, pernah dipertimbangkan. Para saintis Eropa, terutama mereka ahli di bidang perhitungan waktu dan kalender, sebagai acuan waktu Masehi. Pernah Mekah dipertimbangkan menjadi acuan waktu dunia, termasuk Masehi. Karena apa? Karena posisinya berada di tengah-tengah bumi. Karena posisinya yang begitu secara sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu diciptakan sebagai sebuah juga bukan kiblat tapi perhitungan waktu dalam sebuah dalil Al-Qur'an. Ustaz, bukankah Makkah Al-Mukarramah itu berbeda 4 jam dengan
kita sebagai Indonesia memang betul. Tetapi ketentuannya adalah kesamaan antara hari dan tanggalnya. Toh kemudian kita juga yang disebut dengan materi, yang disebut dengan matahari pasti berputar. Orang yang merayakan, bagi ya saudara-saudara kita yang memiliki tradisi merayakan tahun baru ya, bagi waktu Indonesia bagian timur di kita baru jam 10 Pak. Bagi Indonesia bagian tengah di kita baru jam 11 Pak. Jadi itulah yang disebut dengan rotasi, itulah yang disebut dengan perputaran. Ya Idul Fitrinya dan Idul Adhanya di kita sama pagi harinya dengan Saudi Arabia. Bukan berarti harus ngikut-ngikut Saudi Arabia dalam waktunya. Kalau mau mengikuti Saudi ya kita lebaran baru jam 11-12 atuh. Artinya bahwa setiap waktu itu pasti ada waktu setempatnya. Tetapi ketentuan kalender itu adalah kesamaan hari dan tanggalnya. Inilah sesungguhnya hadirin rahimakumullah yang harus menjadi perenungan bersama, yang harus menjadi doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hal, apakah Al-Qur'an, apakah Al-Islam itu sebagai sebuah agama sempurna? Maka kita sebagai muslim meyakininya adalah sempurna. Pertanyaannya, apakah Islam mengatur mengenai perhitungan waktu? Masa iya seseorang yang masuk WC pun diaturnya di dalam agama ini? Karena sempurnanya agama ini, bagaimana adab dan etika seseorang menikah sampai di malam pertama pun diaturnya di dalam agama ini. Sampai adab dan etika berjalan pun diaturnya di dalam agama ini. Masa iya dalam perhitungan waktu tidak diaturnya di dalam agama ini? Bayangkan tidak ada Masehi, bayangkan tidak ada Hijriah. Berarti tidak ada aktivitas, tidak ada event yang kita bisa sepakati bersama. Oh, berarti kalender itu, penanggalan itu adalah sesuatu hal yang prinsip, yang fondamen, menjadi kebutuhan kita semua. Maka pertanyaan berikutnya, masa iya Islam tidak mengatur terhadap sebuah kebutuhan yang paling mendasar dan fondamen itu? Maka setidaknya menjadi perenungan kita bersama. Ini kegelisahan khotib Pak, ini kegelisahan khotib Bu. Toh kemudian khotib juga melaksanakan Id pada hari ini. Kita pun pada akhirnya tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga, ya kita bersama-sama mengikuti pemerintah. Karena ketika kita semua berpikir untuk kemudian kalender global melalui Hijriah dengan kesamaan tanggal dan kebersamaan hari raya belum bisa kita wujudkan. Tetapi ini kita harus minta sama Allah. Masa iya kalender Hijriah menjadi problematis seperti itu? Karenanya mari bapak-bapak, ibu-ibu sepulang dari rumah, setelah santai di rumah, buka surah Al-Maidah ayat 97, surah Al-Baqarah ayat 189. Kurang lebih isinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ja'alallahul ka'bata, Allah menjadikan Ka'bah itu al-baital haram sebagai tempat yang dihormati, sebagai tempat yang diharamkan. Qiyaman linnas adalah qiyaman linnas sebagai patokan umat manusia. Oh, jadi Ka'bah ini sebagai patokan global. Bahasanya nas, bukan qiyaman lil muslimin, bukan qiyaman lil arabiyyin, enggak. Wasyahral harama, dan Allah menjadikan Ka'bah itu untuk menentukan bulan-bulan haram. Jadi Al-Quran itu memberikan sebuah pesan tersirat memang untuk menjadikan Ka'bah sebagai perhitungan waktu sebenarnya. Tapi mengapa tidak bisa diwujudkan? Malah terjebak dalam problem tafsir dalam ayat itu. Oh, itu ataf, wasyahral itu ataf kepada Ka'bah. Allah menjadikan Ka'bah dan bulan-bulan haram, bukan bulan-bulan haram mematok kepada Ka'bah. Atau surah Al-Baqarah 189, wa yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hilal. Qul, jawab oleh engkau Muhammad, hiya, bahwa hilal itu, bahwa bulan itu mawaqitu linnas, adalah perhitungan waktu linnas. Ternyata hilal itu atau Qamariyah itu sebagai acuan Hijriah harus menjadi linnas, harus menjadi kalender global. Wal haji, dan sebagai penentuan ibadah haji. Karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, sama statusnya seperti saya bukan pemegang kebijakan, bukan pemegang otoritas, bukan ketua MUI ataupun mufti, tetapi hanya menjerit di hadapan Allah sebagai sebuah kegelisahan di hadapan Allah akan
Akankah kaum muslimin di dalam penentuan hari raya pun terus berbeda-beda? Sekali lagi, kita baik-baik saja dengan perbedaan ini karena kita berpikir terbuka, kita toleran. Tetapi ilu sangat-sangat ironis ketika Hijriah itu tidak bisa digunakan kembali. Hadirin sidangin rahimakumullah, semoga kita semua insyaallah hati-hati kita sebagai kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di Indonesia, disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dunia Islam tiba saatnya memiliki kesadaran penuh untuk bersama-sama menjalin kebaikan, menjalin kekompakan, menjalin sinergitas, bahkan untuk membangun power untuk bagaimana bisa berkontribusi yang konkret terhadap negara dan bangsa yang kita cintai ini. Dan yang paling penting adalah berkontribusi yang paling real bagi saudara-saudara kita di Palestina, bagi saudara-saudara kita di negara-negara muslim yang lain yang mereka mengalami ketertindasan. Karena bagaimanapun mereka berani untuk bersikap zalim, melakukan penjajahan terhadap negeri muslim, karena memang entitas muslim untuk sementara ini belum memiliki satu reputasi yang kuat, martabat yang kokoh. Dan saat ini kaum muslimin belum bisa disegani di hadapan yang lain yang berani untuk mengganggu Palestina dan negara-negara muslim yang lain. Kita tidak berpikir eksklusif, tidak. Kita tetap berpikir terbuka. Kita tetap sesuai dengan pesan Rasulullah bahwa agama ini diturunkan adalah sebagai rahmat untuk semesta alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah mengabulkan harapan kita semua agar tiba saatnya kalender Hijriah itu kembali menjadi kalender global, bukan menjadi kalender lokal. Dan kita tiba saatnya untuk berhari raya bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita semua bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'ahum lil muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma taqabbal minna dhuhayana, taqabbal minna dhuhayana. Terimalah kurban kami ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah, terimalah ibadah dan amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah, bukan hanya di dunia akan tetapi kelak nanti di surgamu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.